Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mona Maudi Irawan, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan NIM 25404110056 pada hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Karangpawitan di kelas 4 dengan tema Indahnya Saling Menghargai, subtema Keragaman Sebagai Sunnatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu untuk meminta keberkahan supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Sehingga beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Saudari Abira. Silakan. Semuanya dimohon untuk berdiri. Oke. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, untuk memulai pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran, kita mengulas sedikit dulu pembelajaran sebelumnya. Oke, ada yang masih ingat sebelumnya pembelajaran tentang apa? Ayo, tentang Asmaul Husna, tentang nama-nama Allah yang baik. Kemarin kita membahas berapa nama-nama Allah yang baik? Membahas hanya 5 tentang Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Ada yang masih ingat Al-Malik artinya apa? Allah Maha Raja. Al-Aziz mulia. Kalau As-Salam, Al-Mu'min, satu lagi Al-Qudus artinya Oke, kemarin kita membahas tentang Asmaul Husna, tentang nama-nama Allah yang baik. Untuk sekarang kita akan menginjak ke bab yang ketiga, yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Subtema keragaman sebagai sunnatullah. Oke, siapa yang tahu keragaman itu apa? Ada yang tahu terlebih dahulu? Keragaman berbagai macam, apalagi berbagai jenis, apalagi keragaman. Ragam itu berarti banyak. Oh, pernahkah kalian melihat teman-teman yang berbeda suku? Pernah tidak bertemu dengan yang berbeda suku? Kalian tahu kita suku apa? Suku Sunda. Karena ada di mana? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat ada suku Sunda, ada suku apa lagi? Jawa. Pernah nggak dengar orang yang berbahasa Jawa di sekitar kita? Nah, di mana contohnya? Jawa Tengah. Iya. Di Banjarsari ada yang berbicara bahasa Jawa. Oke, berarti kalian pernah bertemu dengan orang-orang yang berbeda dari kita, bahasanya, terus apalagi warna kulitnya, agamanya. Pernah nggak lihat agama yang selain agama Islam? Pernah. Agama apa kalian lihatnya? Contoh di TV banyak, ada yang beragama Kristen, apalagi Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Itu adalah agama-agama yang ada di Indonesia. Terus, mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Kira-kira kenapa ya Allah menciptakan kita berbeda-beda? Agar saling mengenal, benar, agar saling menghormati satu sama lain. Tidak merasa kita yang paling baik, tidak merasa kita yang paling cantik atau yang paling ganteng. Jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk saling menghargai, untuk saling mengenal satu sama lain. Kita akan membahas tentang keragaman itu ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, menjelaskan pengertian keragaman sebagai sunnatullah. Dua, menyebutkan bentuk-bentuk keragaman di lingkungan sekitar. Capaian pembelajaran pada elemen akhlak, peserta didik dapat memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah atau disebut sunnatullah. Peserta didik mampu memahami ajaran Islam tentang pentingnya saling menghargai, meneladani sikap Rasulullah, serta menunjukkan sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan yang beragam. Keragaman sebagai sunnah
semua makhluk tanpa terkecuali. Jadi sunnatullah adalah hukum atau ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Contohnya adanya siang dan malam itu tidak bisa diubah oleh kita kan. Subuh itu waktunya apa, berarti matahari terbit. Maghrib berarti waktunya matahari tenggelam, artinya sudah malam. Itu tidak bisa diubah oleh kita, itu sudah termasuk ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keragaman sebagai sunnatullah artinya bahwa perbedaan dalam diri manusia seperti suku, agama, warna kulit, dan kebudayaan adalah ketetapan atau hukum alami dari Allah yang tidak dapat diubah. Itu adalah arti dari keragaman sebagai sunnatullah. Ngerti? Oke, kita lanjut. Nah, keragaman sebagai sunnatullah. Keragaman sebagai sunnatullah dalam Islam merujuk pada pemahaman bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di alam semesta maupun di dunia merupakan bagian dari ketetapan Allah. Adanya gunung, terus apa lagi? Ada laut, ada langit, ada bumi, iya ada pulau. Itu adalah ketetapan, bagian dari ketetapan Allah. Kita sebagai makhluknya harus bisa apa? Menjaganya, memelihara. Salah satunya apa? Memelihara kebersihan. Sebagian kecil aja di lingkungan sekitar, di sekolah, di rumah, di kelas, di lingkungan rumah. Itu. Yang selanjutnya, oke, lihatlah sekeliling kita. Allah menciptakan segala sesuatu dengan beragam dan berbeda-beda. Contoh dari alam, ada bunga. Ya, bunga ada yang berwarna merah, kuning, putih, ungu, dan bentuknya juga berbeda-beda. Nah, lihat gak bunga? Ada berbagai jenis kan? Ada mawar, melati, anggrek, warnanya juga berbeda-beda, bentuknya juga berbeda-beda. Itu adalah keragaman. Yang kedua, hewan. Ada kucing, apalagi? Anjing, apalagi? Sapi, terus? Oke, masing-masingnya itu memiliki bentuk, suara, dan makanan yang berbeda. Kucing suaranya gimana, Najril? Meong, gitu ya? Jadi malu-malu, meong, oke. Sapi gimana sapi suaranya? Oh, berbeda-beda. Bentuknya juga berbeda. Kucing kecil, sapi besar. Oke. Yang ketiga, pohon. Ada pohon apa aja? Oke. Semua pohon-pohon yang tadi kalian sebutkan itu daunnya berbeda, bentuk pohonnya juga berbeda, buahnya, akarnya juga berbeda, buahnya juga berbeda, rasanya juga berbeda kan? Ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit nggak? Ada. Oke. Terus contoh pada manusia. Yang pertama, warna kulit. Ada yang sawo matang. Seperti siapa sawo matang? Ibu ya, sawo matang. Terus ada yang kuning langsat, ada yang putih, dan ada yang hitam. Yang kedua, bentuk fisik. Ada yang tinggi, ya, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Kayak siapa kurus? Ya, bisa. Oke. Ada yang rambutnya lurus. Siapa yang rambutnya lurus? Oke. Ada yang keriting. Nah, sikap yang mencerminkan menghargai keragaman. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Dilakukan nggak di sini? Oke. Yang kedua, bekerja sama dalam kegiatan sekolah. Suka tidak? Contohnya apa? Tadi apa tadi? Kita melakukan kerja sama, kerja bakti, membersihkan apa?
pendidikan lingkungan sekolah. Oke, yang ketiga, menghormati teman yang berbeda agama. Yang keempat, tidak mengejek logat atau bahasa teman. Yang kelima, saling menolong dalam kebaikan. Oke, karena kalian sepertinya sudah rada mengantuk ya, mengantuk belum? Kita tepuk semangat dulu. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ibu ada tepuk baru mau dengar? Tepuk 1. Nah, tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 2. Yes. Oke. Tepuk 3. Nah, tepuk 3. Nah, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Menjadi 3 kelompok ini udah kan? Sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Oke, tugasnya kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Tugasnya kalian mendiskusikan materi yang telah Ibu siapkan. Yang pertama, kelompok 1 menjelaskan tentang akan mendiskusikan tentang keragaman agama. Yang ke kelompok kedua tentang keragaman budaya, dan kelompok 3 keragaman suku. Oke, Ibu akan bagi dulu. Ini kartonnya. Nanti kalian menuliskan hasil diskusinya di kertas ini, oke? Di kertas kecil ini. Nanti kalian tuliskan hasilnya di kertas kecil ini, lalu ditempel di kertas karton yang tadi udah Ibu bagikan. Di kelompoknya masing-masing bisa disimpulkan bahwa keragaman yang ada di Indonesia itu beragam. Tadi ada apa? Keragaman agama, keragaman suku, keragaman budaya. Oke, tadi apa keragaman sebagai sunatullah artinya? Ketetapan dari Allah yang tidak bisa diubah, yang harus kita terima. Supaya apa? Allah menciptakan kita beragam supaya apa? Supaya saling saling menghargai dan menghormati. Oke, pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang perilaku baik yang diajarkan oleh agama Islam dan non-Islam. Oke, untuk menutup kegiatan, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, sebelum beres kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan berdoa.
dan sampai